Jadi Pak Menteri Pendidikan menyampaikan bahwa ini terkait dengan Merdeka Belajar ya. Nah, tentunya dari Pemkab Blora mendukung upaya ini agar kualitas pendidikan di Blora ini semakin naik. Selain untuk peningkatan SDM siswa-siswinya dan juga mahasiswa yang ada di Blora, juga guru-gurunya melalui program guru penggerak yang sudah berjalan di Blora. Semoga kualitas pendidikan yang ada di Blora semakin meningkat karena ini sejalan dengan visi misi kami, yaitu peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Nah, ini harapan kita semua, termasuk bagaimana kita mendukung ada program beasiswa Satu Desa Dua Sarjana. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora. Pak, mungkin terkait yang anak tidak sekolah Pak, ini seperti apa mungkin dalam ATS. Ya. Jadi data terbaru ada sekitar 6.000 ATS. Kemarin kita ingin melakukan inovasi. Kita kemarin terinovatif dengan inovasi silat. Ya. Bagaimana sistem ini langsung update ketika anak-anak kita ini putus sekolah. Nah, sekarang ini kami minta Dinas Pendidikan punya guru dan ASN dan P3K untuk nanti dengan pihak desa, dengan kecamatan, anak-anak yang tidak sekolah di desanya masing-masing kita data. Nanti akan didampingi oleh masing-masing guru, ASN atau P3K kita. Nah, mereka kita dorong untuk ATS kita untuk kembali bersekolah, baik formal maupun non formal. Kalau dia tidak mungkin di formal, nanti bisa ikut kejar paket ABC. Yang penting hak dia untuk mengenyam pendidikan ini terus kita dorong dan kita dampingi. Untuk targetnya Pak, pengurangan itu? Targetnya ya kalau bisa zero ya. Zero. Kalau kita yang tidak sekolah ini kan kita petakan penyebabnya apa. Kan mungkin ada yang dia karena sudah kerja atau dia karena ekonomi dan sebagainya. Faktor-faktor ini kita terus petakan dan kita akan mendampingi dari dinas dan nanti kerjasama dengan Polres Kodim. Saya minta Babinsa untuk terlibat ikut mendampingi anak-anak kita. Tapi program silat itu efektif Pak selama ini Pak ya? Ya, alhamdulillah kalau dari sisi jumlah kita sebenarnya di Jawa Tengah ya tidak termasuk yang tidak terlalu besar ya, samping kabupaten sebelah. Kita sudah launching juga untuk program sekolah sisaan ngaji ya. Ini SSN, ini sudah kita launching dan kita pantau terus pelaksanaannya di sekolah-sekolah. Kita berharap anak-anak kita yang lulus SD negeri maupun SMA negeri ini punya kemampuan ilmu agama ngaji sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang agama Islam maupun Nasrani, semua kita minta untuk bekal ilmu agamanya biar ke depan lebih baik untuk menuju tantangan anak-anak kita yang ke depan ini kan harus dibekali dengan ilmu agama, akhlak, fikih dan sebagainya. Pelaksanaannya ini mungkin apa sebelum jam pelajaran atau mungkin setelah jam pelajaran? Disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ada yang dia sebelum jam pelajaran itu pagi, jam 0 itu dia datang, dia baca sholawat, asmaul husna, terus kemudian dia hafalan dan sebagainya. Ada juga yang bersinergi dengan pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, biar anak-anak ini ketika pulang sekolah ini dia ngaji di madrasah, nanti bikin laporan progres pelaksanaannya, terus besok guru agama tinggal ngecek kamu ngajinya sudah sampai sini dan terus. Pak, mungkin kemarin juga ketemu Pak Pratik, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya, kemarin kita sampaikan agenda-agenda Blora yang masih kita harapkan bantuan dari pusat terkait impres jalan, terus terkait dengan pembangunan pasar Ngawen, terkait dengan pembangunan stadion. Ini berproses semuanya, yang semuanya ada di Kementerian PUPR. Dan nanti kita akan sowan ke Pak Menteri PUPR atau Pak Sekjen PUPR untuk menyampaikan usulan-usulan yang ada di Kabupaten Blora ini. Pak, mungkin respon dari Pak Patrick? Beliau ya bagus responnya, termasuk kami laporkan tentang efek dari pembangunan impres jalan yang ada di Blora, Randu Blatung Getas ini kan kurang sedikit lagi. Insya Allah itu prioritas utama. Biar nanti buka akses ekonomi yang ada di wilayah selatan. Nah, sekarang laporan dari selatan, dari kecamatan maupun desa, sekarang menjadi jalur alternatif. Termasuk nanti kerjasama dengan UGM, kira-kira mau dibuat apa ini?
apakah di sana ada kampus atau seperti apa, karena yang dilewati sepanjang itu adalah KHDTK UGM yang luasnya hampir 11.000 hektar. Ini kalau bisa nanti mungkin di sana pusat studi atau apa, terus kemudian mungkin ada puskesmas, ada rest area, pom bensin dan sebagainya. Termasuk alhamdulillah kemarin kita resmikan BPD cabang pembantu Randu Blatung yang pindah dari Jetis, karena dari perbankan sendiri kita minta dorong untuk bisa menggerakkan ekonomi wilayah selatan. BNI sudah ada, Mandiri ada, BRI ada, mungkin disusul dengan perbankan yang lainnya. Apa juga bahas tentang Cepuraya Pak kemarin? Ya, Cepuraya tetap disinggung kaitannya dengan vokasi khususnya, dan juga kita minta untuk sertifikasi semakin dibanyakan untuk di BPSDM dan juga mungkin dengan perhutani dan BUMN-BUMN yang ada di wilayah Cepu, termasuk beliau memanfaatkan fasilitas stasiun Cepu ya, dengan naik kereta. Beliau dan keluarga terkesan karena jarak dari Blora ke Cepu ke Jakarta ini 6,5 jam, yang mana menikmati, dan ini saya usulkan untuk penataan kawasan stasiun Cepu dan ke depan lebih bagus lagi. Pak, mungkin juga kemarin juga sempat ketemu Pak Nana Sujana PJ Gubernur Jawa Tengah, ini apa yang disampaikan juga mungkin apa yang Jadi Pak Gubernur kami undang ke Blora juga, kita lewat provinsi kami minta untuk jalan-jalan provinsi yang ada di Blora ini yang menjadi tanggung jawab provinsi, mulai dari Randu Blatung sampai Cepu, terus kemudian Ngawen, Japah dan Todanan. Ini skemanya mungkin juga provinsi akan mengusulkan ke Inpres juga. Idealnya jalan Ngawen Kunduran dulu kan Inpres juga. Statusnya jalan provinsi. Nah ini kami mohon agar ruas-ruas provinsi ini bisa dibangun untuk menggerakkan ekonomi dan juga pelayanan kepada masyarakat biar ditingkatkan. Termasuk juga terkait kemarin kita bahas soal BUMD, bank, perbankan, terus juga potensi yang masih bisa digerakkan. Kita ada Trembol itu yang minyak ya, nanti BUMD minyak antara Pemprov dengan Pemkab untuk duduk bersama untuk dioptimalkan potensi-potensi yang ada ini. Oh, berarti yang kalau respon sendiri Pak, respon dari Pak Nana Sujana sendiri? Ya baik, dia akan segera menjadwalkan untuk ke Blora untuk nantinya duduk bareng kira-kira sinergi Pemprov dengan Pemkab ini ke depan nanti seperti apa. Masuk potensi-potensi kuliner saya sampaikan, kesenian, kebudayaan. Mungkin kita juga sudah diberi kesempatan oleh Pemprov di Anjungan Taman Mini Jawa Tengah. Kita kemarin tampil barongan, nanti ke depan mungkin event-event yang bisa kita bawa ke Jakarta untuk kita promo lebih banyak lagi. Pak, kalau untuk tahun ini Pak, Inpres jalan yang bakal saya masih belum terkonfir ya, tapi yang prioritas Blora yang lanjutan Getas, terus kemudian Cabak sampai arah Lebur itu katanya 2 itu prioritas utama. Sambil kita lobby, kita kemarin ada usul sekitar 6 ruas, nanti tentunya akan menyesuaikan kemampuan anggaran pusat, tapi kita coba untuk lobby agar ruas yang lain juga bisa dibangun. Pak, mungkin terkait ini Pak, terakhir apa yang petani milenial yang Adi Latif itu Pak, yang daerah. Ya bagus, ini sebagai kita kemarin udah undang ke pendopo, tinggal saya nanti jadwalkan ke sana. Saya minta juga dia membina anak-anak kita yang SMK ini kan buka kursus bahasa Korea. Rencananya di Todanan itu, biar anak-anak kita punya kesempatan kalau lulus SMK, kalau dia mau ke Korea punya skill bahasa, pengetahuan, termasuk nanti mungkin kita bekali dengan sertifikasi dengan Migas. Terus kemudian nanti biar merantau, kalau sukses seperti Adi kan di sana kuliah juga, pulang bangun kampung halaman. Nah ini, saya kemarin juga manggil petani-petani milenial yang durian ya, concern durian. Potensi durian kita besar. Saya bermimpi untuk bagaimana potensi desa-desa yang concern durian ini akan kita dampingi, kita fasilitasi untuk arahnya tidak hanya pasar lokal tapi ekspor juga. Kemarin ada salah satu eksportir yang asli Blora sudah memberikan gambaran pasar ekspor ke Cina ini sangat luar biasa. Dan kita nanti akan fokusin kira-kira kayak durian itu yang cocok di Blora itu varietasnya apa. Ya, nanti kita petakan dan nanti akan kita bantu untuk petani-petani ini kita dampingi. Pak, terkait sinergitas Pemkab dengan perguruan tinggi ke depannya gimana Pak? Ya, saya berencana juga ke Pak Dirjen Dikti
untuk bagaimana kita sudah ada MOU ya dengan perguruan tinggi, ada hampir 40 atau 50 perguruan tinggi, PTN maupun BTS. Kita nanti minta dampingan dari mereka untuk berinovasi dengan OPD-OPD yang ada maupun dengan desa-desa. Arahnya bagaimana satu desa, satu perguruan tinggi melakukan inovasi di situ, termasuk KKN tematik, termasuk penelitian dan sebagainya. Ini terus kita upayakan nanti agar MOU yang sudah kita bangun ini bisa ditindaklanjuti secara konkret dengan perguruan tinggi mendampingi OPD maupun mendampingi desa-desa yang ada.